Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niyahya Idayanti. Saya dari kelas 29E kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang pengertian frasa, fungsi, dan ciri-cirinya. Baik, yang pertama yaitu pengertian dari frasa. Frase atau frasa merupakan dua kata atau lebih yang digabungkan namun tidak memiliki predikat di dalamnya. Oleh karenanya, frasa tidak dianggap sebagai susunan kalimat, karena dalam sebuah kalimat haruslah terdapat predikat. Selanjutnya adalah fungsi dari frasa. Bagian fungsi dari frasa diantaranya yaitu subjek atau biasa dilambangkan dengan huruf S, predikat dilambangkan dengan huruf P, objek dilambangkan dengan huruf O, pelengkapan disingkat dengan pel, dan yang terakhir adalah keterangan. Selanjutnya ialah ciri-ciri dari frasa. Yang pertama terdiri dari dua kata, yang kedua mempunyai fungsi sebagai gramatikal dalam sebuah kalimat, yang ketiga frasa harus memiliki satu makna gramatikal, yang keempat bersifat non-prefikatif, yang kelima memiliki kedudukan sebagai satu fungsi dalam kalimat. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai pengertian dari frasa, fungsi dari frasa, dan ciri-ciri dari frasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Sumaika Wahyuni. Saya dari kelas 29E. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kategori frasa. Kategori frasa terbagi menjadi tiga. Yang pertama, frasa setara. Yang kedua, frasa bertingkat. Dan yang ketiga, frasa idiomatik. Yang pertama, frasa setara. Frasa setara adalah frasa yang mempunyai hubungan dengan unsur yang setara. Contoh frasa setara, misalnya maju, mundur, depan, belakang, hitam, putih, tua, muda. Contoh kalimat frasa yaitu saya dan adik sedang makan-makan dan minum-minum di depan rumah. Nah, pada contoh kalimat tersebut, di mana saya dan adik termasuk frasa setara, sedangkan pada makan-makan dan minum-minum termasuk juga frasa setara atau sama, karena frasa setara atau sama ditandai dengan kata dan atau di antara kedua unsurnya. Yang kedua, frasa bertingkat. Frasa bertingkat merupakan frasa yang terdiri atas inti dan juga atribut. Contoh kalimat frasa bertingkat, ibu akan pergi nanti malam. Pada contoh kalimat tersebut, di mana kata nanti malam terdiri atas inti dan juga atribut. Yang ketiga, frasa idiomatik. Frasa idiomatik merupakan frasa yang dapat digunakan pada suatu kalimat, namun memiliki arti yang berbeda, tergantung pada konteks kalimat tersebut. Nah, coba kalian perhatikan dua contoh kalimat tersebut. Yang pertama, dalam peristiwa kebakaran tadi, seorang penjaga toko menjadi kambing hitam. Yang kedua, buat menyelamati saudaranya, Abdul menyembelih seekor kambing hitam. Nah, dari kedua contoh tersebut memiliki frasa yang sama, di mana pada kalimat kata kambing hitam. Pada contoh kalimat yang pertama, orang yang dipermasalahkan dalam suatu kejadian, sedangkan kalimat yang kedua, seekor kambing hitam mempunyai bulu warna hitam. Itulah tadi materi yang dapat saya jelaskan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirwani dari kelas 29E. Nah, di sini saya akan membahas tentang frasa setara atau endosentris beserta dengan jenis-jenisnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari frasa setara. Frasa setara merupakan salah satu jenis frasa yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga salah satu unsur dapat menggantikan kedudukan keseluruhan frasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis frasa setara. Yang
Yang pertama, frasa endosentris koordinatif merupakan suatu frasa yang dapat disisipkan kata dan kata atau di antara unsur-unsurnya. Kedua, frasa endosentris atributif merupakan sebuah frasa setara yang antar katanya tidak dapat dihubungkan dengan kata penghubung, atau kata yang menjadi unsur frasa ini dapat saling menerangkan satu sama lain. Yang ketiga, yaitu frasa endosentris apositif merupakan suatu frasa yang pada unsur-unsurnya saling menunjukkan satu sama lain. Artinya, kedua unsur tersebut ini memiliki makna dan fungsi yang sama. Nah, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dimas Febriawan. Saya membawa materi tentang frasa bertingkat dan frasa nominal. Frasa bertingkat merupakan gabungan dari dua atau lebih kata yang tidak sederajat serta memiliki unsur D, yaitu diterangkan, dan unsur M, yaitu menerangkan. Dalam frasa ini, unsur M dianggap sebagai unsur pelengkap dan dapat dihilangkan dalam frasa tersebut. Contohnya, kakak membeli bibit jambu dari Bogor. Unsur M-nya dari, unsur D-nya Bogor. Selanjutnya, frasa nominal. Frasa nominal adalah kelompok kata benda dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Frasa nominal dapat dibedakan lagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Frasa nominal modifikasi atau mewatasi. Misal, rumah mungil, hari Senin, buku 2 buah, bulan purnama, dan lain-lain. 2. Frasa nominal koordinatif atau tidak saling menerangkan. Misal, hak dan kewajiban, sandang pangan, sayur mayur, lahir batin, dan lain-lain. 3. Frasa nominal apositif. Contohnya, frasa nominal apositif: sang merah putih bendera negara Republik Indonesia dikibarkan setiap hari besar nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sri Muniati. Saya akan menjelaskan jenis-jenis frasa dan contohnya masing-masing. Yang pertama yaitu frasa verbal. Frasa verbal merupakan frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata kerja sehingga unsur intinya merupakan gabungan dari kata kerja. Contohnya sudah pergi, yang kedua sudah berenang, dan yang terakhir akan terbit. Jenis yang kedua yaitu frasa adjektiva, merupakan frasa yang memiliki distribusi yang sama dengan kata sifat. Jadi atau sehingga konstruksinya merupakan gabungan dari kata kerja. Contohnya adalah sangat marah dan sudah dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Noir dari kelas 29E. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan frasa adverbial dengan frasa numerial. Pertama, frasa adverbial.
Frasa adverbial ialah sebuah frasa yang salah satu unsurnya merupakan kata keterangan yang dapat menduduki posisi keterangan dalam struktur sebuah kalimat, baik itu keterangan alat, waktu, tempat, atau lainnya. Contohnya, rumah biru itu tahun lalu sepeda tua. Selanjutnya, frasa numerial. Frasa numerial merupakan sebuah frasa yang salah satu unsurnya merupakan kata bilangan. Contohnya, 2 orang, 3 tempat, dan 2 pasang baju. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Tabe karena saya cuma manusia biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Mindal Putra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang frasa preposisional dan frasa pronominal. Yang pertama itu frasa preposisional. Preposisional ini berasal dari kata preposisi yang artinya kata depan. Namun secara sederhana, frasa preposisional ini dapat kita artikan sebagai gabungan kata yang tidak berpredikat namun memiliki kata depan dan memiliki kata depan. Yang menjadi penekanan pada frasa preposisional ini adalah kata di, ke, untuk, yang itu. Kata depan tadi itu di, ke, dan untuk kemudian berfungsi sebagai indikator yang kemudian diikuti oleh kelompok kata non klausa yang berperan sebagai penanda. Contohnya, di halaman rumah Benny dan adiknya sedang bermain bola. Kata di ini adalah frasa preposisional diikuti oleh kata non klausa halaman rumah. Selanjutnya, frasa pronominal. Frasa pronominal ini adalah frasa yang terbentuk dari kata ganti seperti aku, kamu, dia, dan sebagainya. Yang pertama, frasa pronominal ini dibagi menjadi 3, yakni frasa modifikatif, frasa koordinatif, frasa apositif. Yang pertama itu frasa pronominal modifikatif, adalah frasa pronominal yang berusaha untuk membatasi kata ganti dengan jumlah tertentu seperti sekalian, semua, berdua. Contohnya dalam bentuk kalimat itu, kami berdua sudah menjenguknya di rumah sakit. Kami di sini, kami berdua berusaha membatasi jumlahnya, jumlah person yang terlibat dalam kalimat ini. Yang kedua itu frasa pronominal koordinatif, merupakan frasa yang berusaha untuk menggabungkan 2 kata sekaligus dengan kata hubung dan, misalnya aku dan kamu, dia dan mereka. Contohnya itu dalam bentuk kalimat aku dan dia merupakan saudara kembar. Aku dan dia di sini adalah frasa pronominal koordinatif, dan dia di sini adalah frasa pronominal koordinatif karena berusaha menggabungkan kata dengan kata hubung dan. Yang ketiga itu frasa pronominal apositif, adalah frasa yang kata gantinya ditambahi kata-kata seperti bapak ibu, pemuda-pemudi, dan lain sebagainya. Contohnya, kami muda-mudi, mereka kakak adik. Kalau dalam bentuk kalimat, yakni kalian kakak adik harus saling menyayangi. Kalian kakak adik, ini adalah frasa pronominal apositif. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan mengenai frasa preposisional dan frasa pronominal. Itu dari saya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama
saya Nur Fikra Utlaina. Di sini saya akan menjelaskan jenis frasa berdasarkan maknanya. Yang pertama, frasa ambigu, yang kedua frasa biasa, dan yang ketiga frasa idiomatik. Frasa ambigu merupakan frasa yang memiliki makna lebih dari satu atau tidak jelas. Contohnya, Aldo datang ke rumah untuk memberitahu Ani. Kata tahu ini mempunyai dua makna, yaitu memberi informasi atau memberi makanan, yaitu tahu. Dan yang ketiga, frasa biasa. Frasa biasa suatu penggabungan makna yang sebenarnya dua kata atau lebih yang mengandung makna yang sebenarnya. Contohnya, meja merah itu merupakan salah satu meja yang ada di restoran tersebut. Kata meja merah merupakan makna yang sebenarnya. Yang ketiga, frasa idiomatik merupakan kelompok kata dengan jumlah minimal dua kata yang mempunyai makna yang bukan sebenarnya. Contohnya, seorang ibu yang berjiwa besar atas segala masalah yang mereka hadapi. Kata berjiwa besar ini bermakna sabar, yang artinya pada kalimat ini mereka menggunakan makna yang bukan sebenarnya atau bisa disebut dengan frasa idiomatik.